Safari politik Anies Baswedan terganjal di berbagai daerah. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Kunjungan Anies Baswedan ke Aceh merupakan bagian dari rangkaian safari politik setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung Partai Nasdem. Deklarasi pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu itu dilakukan di tengah mencuatnya kabar ihwal dugaan intervensi oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tim penyidik segera menjerat Anies sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan Formula E Jakarta. Untuk menyokong Anies dalam pemilihan presiden 2024, Nasdem sedang membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Namun sejauh ini, koalisi tersebut belum dideklarasikan. Pembahasan tim kecil, yang berisi perwakilan masing-masing partai, dikabarkan belum menemukan titik temu ihwal kandidat calon wakil presiden. Di tengah belum adanya kejelasan tentang koalisi tersebut, Anies bergerak cepat dengan menggelar safari politik ke sejumlah daerah, termasuk di beberapa wilayah Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Riau. Di Serambi Mekah, sebutan Aceh, Anies berencana mengikuti gerak jalan dan menggelar pidato kebangsaan di Taman Ratu Safiatuddin. Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Partai Nasdem Aceh sebenarnya telah mengajukan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada tanggal 21 November tahun 2022. Dalam suratnya, DPW Partai Nasdem Aceh meminta izin untuk menggunakan area Taman Ratu Sultanah Safiatuddin pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengabulkan permintaan tersebut melalui surat tanggal 25 November tahun 2022. Dalam surat itu disebutkan dua pertimbangan pemberian izin. Pertama, UPTD Taman Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan tempat aktivitas kegiatan seni budaya. Kedua, agenda yang direncanakan pemohon merupakan kegiatan seni budaya sebagai partisipasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian, budaya, dan hiburan bagi masyarakat. Namun, 3 hari berikutnya, sikap tersebut berubah 180 derajat. Melalui surat bernomor 900-096/2022 tertanggal tanggal 28 November tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh membatalkan izin tersebut. Pembatalan ini juga atas dasar dua alasan. Pertama, Dinas Kebudayaan menilai acara safari politik tersebut tidak sesuai dengan fungsi taman, yaitu untuk kegiatan seni budaya. Alasan kedua, apabila tidak sesuai dengan kegiatan seni budaya, peminjaman harus dilakukan sesuai dengan prosedur penyewaan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, mengatakan pencabutan izin tersebut dilakukan karena taman sedang direnovasi. Dia juga menyebutkan area taman sedang dalam tahap pemugaran. Pencabutan izin ini dikarenakan lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kata Almuniza Kamal, di Banda Aceh, pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022 lalu. Almuniza membantah bahwa pencabutan izin itu dilakukan karena acara Anies dianggap sebagai kegiatan politik. Menurut dia, sebelumnya ada pihak lain yang ingin menggunakan area taman untuk kegiatan reli wisata dan ditolak dengan alasan sedang ada renovasi. Mereka juga mengalami hal yang sama. Surat pembatalan izin juga kami keluarkan di tanggal yang sama, tanggal 28 November tahun 2022, kata dia. Almuniza pun meminta maaf kepada pihak yang telah dikecewakan atas pembatalan tersebut. Saya, selaku Kadisbudpar Aceh, memohon maaf atas permasalahan ini. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan menjadi perbaikan sop di internal kami, kata dia. Ketua DPW Nasdem Aceh, Teuku Taufikul Hadi, mengatakan pembatalan yang dilakukan beberapa hari sebelum acara itu membuat pihaknya kelimpungan. Bila alasannya renovasi, kata dia, pemerintah daerah semestinya dapat mengabarkan sejak jauh-jauh hari. Seharusnya sejak awal tidak diizinkan. Tapi kenapa di tengah jalan, dicabut izinnya, kata dia. Anggota Komisi 3, yang membidangi urusan hukum, Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan timnya sebenarnya sempat meminta izin menggunakan area Stadion Haji di Murtala yang berdekatan dengan lokasi taman setelah izin acara dicabut. Dia menyebutkan meminta izin menggunakan area jalan stadion yang luas dan biasa digunakan untuk menggelar acara. Ketika kami urus, juga tidak bisa dengan alasan sudah ditempati orang, kata Taufikul Hadi. Panitia acara, kata dia, kemudian meminta izin menggunakan area dalam stadion. Namun lagi-lagi ditolak. Walhasil, panitia akhirnya memindahkan acara Anies ke lapangan sepak bola Gampong Pangoraya, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh. Menurut Taufikul Hadi, lapangan bola itu merupakan milik warga, bukan pemerintah. Namun lapangan sepak bola ini berada di daerah yang relatif jauh dari pusat keramaian.
Kami tidak mempermasalahkan lagi tentang pencabutan izin karena acaranya berjalan baik melebihi yang kami perkirakan, kata dia. Ada apa dengan safari politik Anies? Peristiwa di Aceh memperpanjang daftar kendala yang dihadapi dalam safari politik Anies di sejumlah daerah. Sebelumnya, spanduk penolakan kedatangan Anies juga bertebaran di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, pada tanggal 16 November tahun 2022 lalu. Kala itu, mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut akan menghadiri acara deklarasi Forum Ka'bah Membangun, yang diinisiasi oleh kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pendukung Anies, di Grand Pacific, Sleman. Salah satu spanduk bergambar karikatur Anies dalam bingkai lingkaran merah laiknya rambu larangan. Spanduk penolakan kedatangan Anies juga tersebar di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022 lalu. Nasdem menduga kegiatan Anies di Jawa Barat tersebut sempat hendak digagalkan oleh pihak yang meminta pemerintah daerah membatalkan izin acara. Kemarin, agenda safari politik Anies di Riau, yang juga dikabarkan sempat terhambat izin lokasi acara, akhirnya terlaksana. Dipusatkan di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, kegiatan tersebut dihadiri ribuan orang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, ogah menanggapi serius rentetan ganjalan yang menyasar kegiatan Anies di beberapa daerah. Bagi Nasdem, kata dia, yang terpenting safari politik Anies berjalan lancar. Enggak perlu ditanggapi, kata dia. Rencananya, Anies juga akan melawat ke Papua bertepatan dengan peringatan Natal 2022. Toh, aneka insiden dalam safari politik itu tetap menjadi bahan kasak-kusuk di lingkaran relawan pendukung Anies. Seorang politikus yang juga bergabung dalam Go Anies, kelompok relawan yang dideklarasikan kader Partai Golkar pada akhir Oktober lalu, mengatakan ada kecurigaan bahwa gangguan itu dirancang secara sistematis. Mereka menilai adanya kesamaan pola gangguan terhadap safari politik Anies. Upaya penghalangan acara Anies itu dilakukan di daerah-daerah yang kepala daerahnya diisi oleh penjabat gubernur, ujar politikus yang enggan disebutkan namanya itu. Ketua DPW Nasdem Aceh, Teuku Taufikul Hadi, mengatakan pencabutan izin penggunaan lokasi acara bukanlah satu-satunya kendala yang dialami pengurus Nasdem Aceh dalam menggelar safari politik Anies. Menurut dia, beberapa hari sebelum acara berlangsung, spanduk-spanduk bernada provokasi juga bermunculan di sejumlah lokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Spanduk itu, dia mencontohkan, berisi tulisan yang menyebutkan kedatangan Nasdem bersama Anies Baswedan akan menggusur partai-partai lokal di Aceh. Gara-gara spanduk itu, Taufikul Hadi terpaksa memberikan klarifikasi kepada pengurus partai lokal di Aceh. Kami jelaskan bahwa spanduk itu bukan kami yang buat dan kami tidak tahu siapa yang memasang, kata dia. Sampai sekarang kami tidak tahu siapa yang memasang. Tak hanya itu, pada Sabtu dini hari lalu, sekelompok orang tak dikenal melempari kantor DPW Partai Nasdem Aceh dengan telur busuk. Lemparan telur busuk juga muncul di sejumlah titik di jalan menuju lapangan sepak bola Pango, tempat acara safari politik Anies. Taufikul Hadi tak berniat melaporkan teror ini ke polisi. Yang penting masyarakat tetap datang beramai-ramai, kata dia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai safari politik memang merupakan sarana efektif untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas bakal calon presiden. Begitu pula dengan safari politik yang dilakukan Anies, yang akan meningkatkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Walau begitu, Adi mengingatkan, hasil survei sejauh ini masih menempatkan elektabilitas Anies Baswedan di bawah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal Ganjar belum deklarasi, belum kelihatan ada partai yang mengusung dan belum melakukan safari politik, kata Adi. Adi belum dapat menilai seberapa besar pengaruh hambatan yang dihadapi Anies dalam safari politik akan mendongkrak elektabilitas. Sejauh ini, kata dia, kendala yang dihadapi Anies belum sampai berujung pada pembatalan kegiatan. Sekalipun dipindahkan tempatnya, bisa tetap melakukan kegiatan, kata dia. Akan terkesan dizalimi kalau di daerah tertentu memang dilarang. Adi malah melihat ada kejanggalan di balik gangguan yang muncul dalam agenda safari politik Anies Baswedan. Gerakan penolakan, kata dia, justru muncul di daerah-daerah yang semestinya menjadi kantong massa Anies. Ikuti terus ulasan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitendo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.